Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GMI Pos Pelayanan Cibubur dan saudara-saudari yang juga ikut di dalam ibadah online ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Tema pada hari Minggu Paskah yang keempat ini adalah persahabatan gembala dan domba. Firman Tuhan dilayankan oleh Guru Injil Rahel Daulay. Saudara-saudara, marilah kita menjadi saluran tangan Tuhan untuk peduli kepada saudara-saudari kita korban bencana alam lewat GMI Pos Pelayanan Cibubur Peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari bersaat teduh. Selamat Paskah Ibu Bapak, Saudari-saudara dan anak-anak sekolah minggu. Hari ini adalah Minggu Paskah keempat. Apakah semangat Paskah masih tetap berkobar dalam diri kita? Coba kita ingat dalam satu minggu ini berapa kali kita mempercakapkan tentang kebangkitan Kristus. Seminggu ini kita akan merenungkan persahabatan gembala dengan domba. Ibu bapak dan adik-adik sekolah minggu tentu bisa membayangkan para gembala sering bercakap-cakap dengan domba gembalaannya. Dan uniknya, domba-domba seolah mengerti apa yang dikatakan gembala. Domba-domba menuruti apa yang dikatakan sang gembala. Atau jika adik-adik sekolah minggu punya hewan peliharaan seperti burung, kucing, anjing, dan lain-lain, kalau diajak bercakap, mereka pasti memberi respons tanda mengerti. Nah, demikian gambaran persahabatan gembala dan domba dalam renungan kita seminggu ini. Yesus sang gembala terus saja berbicara pada kita, dan kita sang domba terus juga mendengar. Walau terkadang bahasanya tidak selalu kita mengerti, tapi kita punya kemampuan untuk merespons perkataan atau firman tersebut, sehingga kita selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Sekarang marilah kita membuka hati kita untuk bersekutu dan mendengarkan suara Kristus. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala, membuat aku
jelang benih. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Saudara yang terkasih, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Atas setiap doa pengakuan kita, dengarkanlah penyegaran iman dari Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Marilah kita menaikkan Mazmur bagi Tuhan dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebab inilah yang menjadi pegangan hidup, penolong dan penghibur bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membaca bagi kita sekalian firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, khususnya jemaat GMI Pos Pelayanan Cibubur dan juga siapapun yang ikut mendengar ibadah online pada hari ini, Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita dari Yohanes 10 ayat 11 hingga 18 yang sudah kita dengarkan bersama, ini menceritakan kisah Yesus yang mengajar dengan menampilkan sebuah analogi gembala dan domba. Kitab Yohanes banyak menceritakan kisah Yesus mengajar dan menggunakan gambaran-gambaran. Sebut saja di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, Akulah roti hidup. Lalu di dalam Yohanes 8, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Dalam Yohanes 10, Yesus berkata, Akulah pintu. Dalam Yohanes 14, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Yohanes ingin menampilkan sisi yang berbeda dari Injil-Injil yang lain. Yohanes ingin menekankan sisi keilahian Yesus, supaya setiap orang yang mendengar, baik juga kita yang membaca pada saat ini, semakin mengenal siapa Yesus dengan gambaran-gambaran yang real, gambaran-gambaran yang kita temukan sehari-hari. Yohanes agaknya ingin supaya semakin banyak orang mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya kulit-kulitnya saja,
tidak hanya mau datang karena mujizat-mujizat saja, tapi kita sungguh-sungguh mengenali Yesus secara dalam dan kita betul-betul mengikuti Dia karena kita mengenal siapa itu Yesus. Bahkan tidak hanya ketika hidup, mengikut Yesus ini juga berlanjut sampai kehidupan di dunia. Yohanes menggambarkan bahwa barang siapa mengikut Yesus, dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, ilustrasi-ilustrasi yang memperkenalkan siapa itu Yesus diangkat oleh penulis Injil Yohanes untuk menolong kita saat ini untuk semakin mengenal siapa itu Yesus. Nah, pada perikop yang kita baca, Yesus menampilkan dirinya dengan berkata, "Akulah gembala yang baik." Ilustrasi tentang gembala dan domba ini sudah pernah disebutkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 23 yang tadi kita sudah baca. Ya, ada juga sebuah lagu yang indah sekali yang menuliskan tentang Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudara bisa lanjutkan kembali. Ini merupakan ilustrasi yang mudah ditangkap oleh orang-orang pada saat itu. Mengapa? Karena mereka tidak asing dengan domba. Mulai dari ciri-ciri, kebiasaan, kelemahan, bahkan mungkin kekuatan dari seekor domba. Nah, yang menarik dalam perikop ini, Yesus mengajar dengan membuat perbandingan yang kontras. Dan perbandingan-perbandingan inilah yang Yesus ingin paparkan supaya orang bisa melihat dan menentukan pilihannya. Cara menentukan apel yang baik akan lebih mudah ketika kita menunjukkan apel yang busuk. Ya, dengan membuat sebuah perbandingan, ini akan menolong kita dalam menentukan pilihan yang mana yang mau kita ikuti. Kita mau mengikuti gembala yang baik atau gembala yang tidak baik. Kita mau menjadi domba yang baik atau menjadi domba yang tidak baik. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Pernyataan ini tentu perlu penjelasan. Belum cukup untuk bisa diterima oleh semua orang. Oleh sebab itu, Yesus menjelaskan pernyataan ini dengan membuat beberapa perbandingan supaya lebih mudah dipahami. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya. Itu yang pertama. Bukan yang mempertahankan nyawanya. Ada gembala yang pemberani, yang berani ngambil resiko, termasuk berani kehilangan nyawanya demi domba-dombanya. Tapi ada juga gembala yang cuman main aman saja. Sama-sama menggembalakan, tapi kalau ada risiko, gembala ini akan memastikan hidupnya terlebih dahulu, jangan sampai kenapa-napa. Ini adalah gembala yang mempertahankan nyawanya. Tetapi Yesus adalah gembala yang memberikan nyawanya. Nah, perbandingan yang kedua, ada gembala yang sensitif mencium bahaya dan akan memastikan dombanya tidak masuk dalam bahaya. Dia akan susah kalau dombanya ini terancam, apalagi kalau sampai hilang. Jangan-jangan sudah ditangkap dan dihabisi oleh binatang buas. Tapi ada juga gembala yang kurang sensitif karena dia melakukan tugasnya hanya karena dibayar. Sehingga dia tidak merasa memiliki domba dan tidak takut kehilangan domba. Nah, ini adalah gembala yang menjaga dombanya. Ada juga gembala yang membiarkan domba-dombanya ketika ada bahaya. Perbandingan yang ketiga, ada gembala yang mengenali dombanya satu persatu. Apalagi konteks zaman itu biasanya domba yang digiring ini tidak sedikit jumlahnya. Tapi seorang gembala yang baik biasanya mengenali karakter dari domba-dombanya ini satu persatu. Tapi ada juga gembala upahan yang hanya diminta tolong dan dibayar untuk menggiring domba-dombanya. Sudah pasti gembala yang seperti ini tidak mungkin mengenali domba-dombanya. Nah, jadi ada gembala yang mengenal,
tapi ada juga gembala yang tidak peduli. Saudara-saudara yang terkasih, perbandingan ini diangkat oleh Yohanes untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya, gembala yang menjaga dombanya dari bahaya, dan gembala yang selalu mengenal domba-dombanya. Tidak hanya itu, saudara-saudara yang terkasih, tidak hanya gembala yang diperbandingkan, tapi juga domba juga dibuat perbandingan yang khas oleh Yohanes. Ada domba yang berasal dari kandang, tapi ada juga domba yang lain. Domba yang kandang ini sudah jelas, tapi domba-domba yang lain ini datangnya dari mana? Tidak dijelaskan memang secara rinci dari mana domba-domba lain ini datang. Seperti yang tertulis di ayat 16. Sepertinya Yesus ingin menggunakan perumpamaan domba-domba lain ini untuk menuju pada orang-orang yang bukan dari kelompok Yahudi. Artinya Yesus mau berkata bahwa Yesus tidak hanya menuntun mereka orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang di luar Yahudi. Orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita juga membuat pembedaan di sana-sini, disadari atau tidak disadari. Kita membedakan denominasi, kita membedakan suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi dalam ayat ini, Yesus sekali lagi ingin menekankan bahwa perbedaan akan selalu ada, namun bagi Sang Gembala yang baik, mereka adalah satu kawanan. Perbandingan yang kedua, ada domba yang mendengar, ada domba yang tidak mendengar. Nah, perbandingan ini memang tidak secara eksplisit dituliskan dalam perikop ini. Tetapi yang menarik adalah bahwa Yesus menekankan sebuah kata kerja, mendengar. Domba yang mendengar suara gembalanya, inilah mereka yang berada di dalam satu kawanan. Ini punya arti penting, saudara-saudara. Untuk bisa tetap berada dalam satu kawanan, Sang Gembala yang baik, seekor domba harus mau mendengar, harus terlibat aktif. Nah, ini menjadi penekanan bagi penginjil Yohanes bahwa keselamatan dari Tuhan akan diperoleh ketika kita terlibat aktif. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya dalam namanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kita perlu untuk terlibat aktif, mau mendengar, mau memberikan diri. Inilah sikap seekor domba yang mendengar. Saudara-saudara yang terkasih, kita saat ini hidup di dalam dunia yang banyak perbandingan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memilih jalan mana yang paling benar untuk kita terapkan. Dunia menawarkan banyak pilihan. Jalan mana yang kita pilih? Kita bisa memilih untuk selamat, kita juga bisa memilih untuk jatuh. Kita salah memilih, maka jatuhlah kita. Tapi ketika kita memilih dengan benar, maka kita akan selamat. John Wesley juga menyebutkan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas, free will, yang mengisyaratkan bahwa manusia dapat menerima atau menolak anugerah yang telah disediakan oleh Tuhan. Manusia memiliki free will dalam derajat tertentu. Dan dengan anugerah tertentu kita mempunyai daya untuk mau bertobat. Kita punya kapasitas untuk memilih atau menolak Allah. Nah, inilah yang menurut John Wesley kita bisa selamat, tetapi juga kita bisa jatuh dan kehilangan keselamatan tersebut. Oleh sebab itu kita perlu memilih dengan benar, saudara-saudari yang terkasih. Nah, bagaimana dapat memilih dengan benar? Langkah kedua, kita perlu hikmat.
Dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara-saudara yang terkasih, dari mana kita bisa memperoleh hikmat? Hikmat datang dari Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Dia berkuasa atas apa yang baik dan apa yang buruk. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita di dunia ini, bahkan sesudah di dunia ini. Dalam perikop ini juga pada ayat yang ke-18, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia berkuasa untuk memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Kuasa Yesus melebihi segalanya. Ia berkuasa atas segala pilihan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, yang paling utama sebelum membuat pilihan adalah hiduplah takut akan Tuhan. Hanya dengan cara demikian kita dapat memilih langkah mana yang baik untuk kita lakukan. Dan langkah yang terakhir, saudara-saudara, marilah menjalin relasi persahabatan antara gembala dan domba. Bukan cuma terhubung, persahabatan gembala dan domba merupakan hubungan yang aktif, dialog yang partisipatif, pengenalan yang saling ketergantungan. Ketika kita berelasi akrab, kita tahu bahwa kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Inilah hubungan yang dikehendaki antara gembala dan domba. Seperti gambaran hubungan bapa dan anak. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku, kata Yesus pada ayat yang ke-17. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita meyakini kita punya gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Namun pertanyaannya, apakah kita sebagai domba sudah hidup bersahabat dengan Sang Gembala? Sudahkah kita aktif menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Sudahkah kita melakukan panggilan kita menjadi pengikut Kristus? Lalu domba seperti apakah kita? Apakah kita domba yang masih suka membeda-bedakan? Apakah kita domba yang tidak menyadari bahwa kita adalah satu kawanan? Domba seperti apakah kita? Apakah kita domba yang mendengar atau domba yang tidak mendengar pada suara gembala? Saudara yang terkasih, menjalin persahabatan dengan Sang Gembala Agung berarti menjadi domba yang mendengar, aktif, mendengar suara Sang Gembala, tidak membeda-bedakan dan selalu menganggap orang-orang di sekitar kita adalah juga domba-domba yang sama, yang membutuhkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan, Sang Gembala Agung. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Kalimat ini berarti ajakan bagi kita untuk memilih dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gembala kehidupan. Sekaligus juga menjadi teladan yang mendorong kita untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Menjadi gembala yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Sang Gembala yang agung, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah tuntunan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang menegur kami. Biarlah kami juga boleh hidup menjadi domba-domba yang menjalin persahabatan, yang setia, yang aktif, yang terhubung senantiasa dengan Sang Gembala yang agung. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah kami menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau gembala kami,
mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, diri kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, diri kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu pada hari ini lewat firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, karena kami meyakini saat ini kalau kami memiliki gembala yang agung, gembala yang memberikan nyawanya, yang memperhatikan domba-dombanya, bahkan yang mengenali domba-dombanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan telah tersediakan bagi kami, dan ajari kami Tuhan untuk kami terus menyambut anugerah Tuhan lewat sikap kerohanian kami yang terus kami arahkan dan terlibat terus di dalam Kristus. Kami mau peduli dengan sesama kami dan memberikan diri kami kepada pelayanan Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk tangan-tangan yang menyalurkan anugerah Tuhan kepada gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kebutuhan dan kecukupan dari setiap keluarga-keluarga yang setia memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami mau menaikkan doa kami untuk saudara-saudari kami yang sedang merayakan Lebaran. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang harus merayakan Lebaran terpisah dengan keluarga karena oleh adanya larangan mudik demi menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan tetap menghibur, memberikan sukacita. Mereka tetap boleh merayakan sukacita di Lebaran tahun ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terhilang, yang tidak mendapatkan tuntunan dari Sang Gembala. Bapa, kami berdoa dan kami memohon Tuhan kiranya mempersatukan kami kembali menjadi satu kawanan di dalam Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang kesepian karena kehilangan orang tua, sahabat, kekasih, dan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga mengasihani mereka. Secara khusus kami berdoa untuk para korban bencana alam baik di NTT maupun di Jawa Timur. Tuhan kiranya menguatkan mereka, memulihkan mereka dari trauma yang melukai hati mereka karena harus kehilangan dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus COVID. Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan mereka, keluarganya juga, sehingga mereka pun boleh mengalami kuasa Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami terus mau berdoa untuk proses vaksinasi yang masih berjalan. Tuhan kiranya melancarkan semua proses ini dengan kasih-Mu Bapa, sehingga setiap orang boleh mendapatkan hak yang sama untuk boleh menerima vaksin COVID-19 ini Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah yang merencanakan
tatap muka pada tahun ajaran yang baru ini, mungkin di bulan Juli, kiranya persiapan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik, dengan tetap melakukan prokes dan menjaga kesehatan dengan baik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu GMI Pos Pelayanan Cibubur yang terus bertumbuh. Tuhan, kami terus berdoa untuk lahan ibadah yang permanen. Tuhan kiranya menunjukkan yang terbaik supaya kami boleh memiliki tempat beribadah yang permanen di kemudian hari. Bapa di surga, berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan terus menambah-nambahkan berkat-Mu atas mereka, kesehatan dan kekuatan senantiasa boleh hadir di tengah-tengah setiap keluarga. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Joy Sutagalung, Ibu Sinta Simanung Kalit, Ibu Panggabean Boru Pangaribuan. Tuhan kiranya terus menguatkan ibu-ibu kami ini sehingga mereka terus mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mengingat untuk adik kami Elita Munte yang akan menghadapi ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri. Tuhan kiranya memberkati dia di dalam persiapannya. Bapa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu membukakan jalan yang terbaik untuk adik kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada di GMI Pos Pelayanan Cibubur, begitu juga yang di mana saja yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya kasih Tuhan senantiasa memenuhi dan memelihara setiap kami. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Inilah perkataan yang mengajak kita untuk mengikuti Sang Gembala, tuntunan Sang Gembala. Marilah kita menjadi domba-domba yang berada di dalam satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba yang tidak membeda-bedakan, tapi domba-domba yang selalu mendengar dan setia hidup di dalam kesatuan untuk selalu menerima saudara-saudara kita, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan selalu memiliki belas kasihan seperti yang Yesus teladankan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.